Jelajah Diklat Nusantara. Kali ini saya berada tepat di depan Anjungan Sumatera Utara untuk mengupas tuntas tentang potensi salah satu diklat tari Anjungan Sumatera Utara yang berjudul Tari Tawar. Mau tahu seperti apa? Ikuti saya terus ya. Nah, sobat budaya di rumah, jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan. Di masa pandemi ini, Taman Mini Indonesia Indah tetap eksis dalam pelestarian budaya bangsa. Begitu banyak ragam seni budaya, khususnya di Taman Mini Indonesia Indah, tetap memperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai edukasi. Nah, Sobat Budaya Nusantara, kali ini saya sudah ada janji dengan Ibu Evi dan Ibu Radika untuk membahas soal tari cawan. Mau tahu seperti apa? Ikutin kami terus ya. Sore hari di Danau Toba, saya bermain bersama teman-teman saat saya pulang sekolah. Di sana saya melakukan aktivitas setiap hari. Pulang sekolah saya disuruh untuk mencangkul, mengambil padi ke ladang. Tapi keseharian saya untuk bermain dengan anak-anak kepala saya. Habis bermain, kadang-kadang saya ke Danau Toba untuk mencari ikan buat makan pagi, untuk sarapan pagi buat sekolah. Seperti di kampung sana itu, di kampung saya tadi kadang saya bermain dengan tari-tarian tortor Batak. Tortor yang kami lakukan setiap minggu di sana. Tortor Batak itu karena terdiri dari cawan, tari piring juga kami suka lakukan di sana, bermain dengan anak-anak keseharian. Dan kami bermain ke gunung untuk mengambil satu buah horas namboru, horas namboru, horas namboru. Sehat Namboru, sehat Namboru. Baik, dari narinya sekarang kita mau saksikan lagi tarian ini. Terima kasih Ina Mulyade. Horas menjua-jua, jua-jua, yau, ahoy. Anak-anak diklat Matra Etnika adalah anak-anak yang dibina dalam tari tortor, cawan, tortor, sombang, tortor yang dibawakan oleh masyarakat Toba. Nah, sekarang anak-anak ini akan memperagakan beberapa tortor, baik tortor cawan, tortor, tanduk, ataupun anak-anak di masyarakat Toba. Inilah dia anak-anak dari Toba, Tapanuli Utara. Ive tutu, gala-gala si teluk mardagul-dagul, molotung adong akana hurang manang nasala, setu hatta mana makamulapul. Baem malae godang didang-didangi.
lagi bersama saya Andralina dalam program Jelajah Diklat Nusantara. Yang mana pada kesempatan kali ini saya mengenakan baju adat Toba yang merupakan pakaian dari Sumatera Utara. Saat ini kita sedang berada di rumah adat Anjungan Sumatera Utara. Mau tahu teman-teman sobat budaya di rumah? Seperti apa program-program kegiatan dari Anjungan Sumatera Utara? Langsung aja ya, saksikan kita akan bincang-bincang dengan narasumber Bapak Siswanto, Kepala Anjungan Sumatera Utara. Ikuti terus ya. Sobat Budaya Nusantara, seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Anjungan Daerah Sumatera Utara mengetahui program-program kegiatan apa saja sih yang ada di Anjungan Daerah Sumatera Utara. Tentunya Sobat Budaya Nusantara di rumah penasaran kan? Untuk itu telah hadir bersama saya Bapak Siswanto, SOS MSI selaku Kepala Anjungan Daerah Sumatera Utara. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak, tentunya Sobat Budaya Nusantara di rumah ini penasaran nih Pak. Kalau Anjungan Daerah Sumatera Utara itu sudah berdiri di tanah seluas 150 hektar ini, Taman Mini Indonesia Indah, itu tahun berapa sih Pak? Berdirinya Anjungan Sumatera Utara ini dibangunnya tahun 1976. Kalau Bapak sebagai Kepala Anjungan Daerah Sumatera Utara ini sejak tahun berapa Pak? Saya menjadi Kepala Anjungan Sumatera Utara ini adalah pelaksana sejak bulan Februari tahun 2020. Sobat Budaya Nusantara nih pengen tahu nih Pak, apa sih Pak yang menjadi ikonnya dari Anjungan Sumatera Utara? Bisa dijelaskan Pak? Anjungan Sumatera Utara itu ikonnya banyak. Karena kultur budayanya terdiri daripada puak-puak yang ada di Sumatera Utara. Itu ada 8 puak. Puak itu suku. Suku. Ada Melayu, ada Toba, ada Simalungun, ada Karo, ada Pakpak Dairi, ada Tapanuli Selatan, ada Tapanuli Tengah, ada Nias. Pak, selain itu apa ya yang bikin penasaran untuk datang ke Anjungan Sumatera Utara Pak? Budaya itu dengan aneka ragam suku budaya yang ada di Anjungan Sumatera Utara ini, para pengunjung ini ingin melihat apa perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya, seperti budaya tari-tarian, tutorial seperti yang dilaksanakan tadi itu dari Toba. Nanti tarian adat yang lainnya itu akan beda lagi, baik dari pakaian, baik dari cara bicaranya, segala sesuatunya itu memang beda kalau di Sumatera Utara. Tahun 2021 nih Pak, ada program apa aja sih Pak? Programnya tidak banyak, karena efek daripada pandemi corona ini, dana pemerintah ini tersedot untuk dana COVID. Jadi kita hanya ada 5 kegiatan, itu HUT Taman Mini, kuliner, Serampang 12, Pekan Desember, dan yang satu lagi itu adalah pemeliharaan rutin termasuk untuk pengembangan Sanggar Matra Etnika. Kita lihat di belakang kita tuh sudah ada rumah adat. Bisa dijelaskan Pak, rumah adat apa di Anjungan Sumatera Utara ini? Rumah adat yang ada di Anjungan Sumatera Utara ini terdiri dari satu, ini yang di belakang kita, Toba, yang di samping ini Pakpak Dairi, yang di sampingnya Nias, di sampingnya lagi Karo, Simalungun, dan Melayu. Berarti untuk 2 lagi itu Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah akan menyusul. Di setiap rumah adat ini mempunyai ruang tata pamer semua Pak? Punya. Di Nusantara tadi kita sudah dengar-dengar nih penjelasan dari Bapak Siswanto. Pak, untuk generasi milenial nih Pak, ada pesan-pesan khusus nggak Pak supaya lebih mencintai budaya Indonesia? Silakan Pak. Pesan saya untuk kaum milenial yang anak-anak muda sekarang ini, cintainlah budaya kita sendiri. Baik, kalau kayak gitu Sobat Budaya Nusantara, itu tadi kita kupas tuntas ya Pak tentang daerah Sumatera Utara. Kalau kalian Sobat Budaya Nusantara pengen tahu secara detail seperti apa sih anjungannya, langsung aja ya datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kita memperagakan tutorial tari cawan pertama sekali berdasarkan urutan gerak dan makna fungsinya. Tortor Cawang 1.
Tortor cawan ini ada beberapa gerakan. Gerak pertama adalah somba. Somba ini ada 3 bagian: somba kepada Tuhan, somba kepada orang tua, somba dan hormat kepada teman semua. Kemudian gerak kedua adalah membuka tangan, yang artinya bahwasanya semuanya kita dapat masalah itu kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gerak ketiga apa sayang? Memetik. Memetik ini artinya semua yang dapat rezeki untuk kehidupan kita ambil yang baik, kemudian yang kiri kita dapat rezeki yang tidak baik kita buang. Dan gerak keempat adalah embas. Embas di sini artinya adalah berembas, menghembas, menghentak. Karena tempat tinggalnya masyarakat Toba itu banyak di pegunungan, di balik bukit. Jadi berpengaruh dengan injakan-injakan kaki sambil menghembas, menghentak. Nah, kembali lagi gerak pertama dengan tortor cawan, somba, ya. Nah, itulah tadi tutorial tari cawan. Sobat Budaya Nusantara, sekarang samping saya telah hadir nih 2 narasumber. Kita lebih tuntas tentang tarian-tarian dan apa saja keunikan filosofi dari Rumah Adat Sumatera Utara. Di samping saya sudah ada Ibu Evi, Julianda, dan juga Om Dede. Selamat sore Ibu Evi dan Om Dede. Kita santai aja Ibu. Saya mau tanya-tanya dulu juga, berapa sih Bu jenis tarian di Sumatera Utara Bu? Terima kasih. Salam dulu, yaitu Horas, Mejua-jua, Juang-jua, Yaohu, Ahoy. Kalau yang saya tahu selama ini tarian itu hanya tortor, kalau dari Sumatera Utara. Mungkin ada lagi yang lebih jelasnya lagi Bu Evi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan itu tortor. Tortor itu sebenarnya adalah tari atau manortor, artinya menari. Awal sekali dulu tortor itu adalah hentakan tari, karena zaman dulu kan setiap melaksanakan upacara adat di kampung itu adalah dia menghentak-hentak kaki, karena tempat tinggal mereka adalah di kayu, rumahnya terbuat dari kayu. Jadi hentakan kaki itu yang membuat ritme iringan disesuaikan dengan gondang. Jadi gondang itu juga seperti menghentak. Nah, awal mula tari tortor inilah muncul ketika ada upacara adat yang religi atau sakral. Nah, tortor di sini muncul berdasarkan acara adat yang diganti dalam iring-iringan atau gondang. Maka hentakan kaki itu bergerak mengikuti irama. Nah, ada properti yang digunakan dalam sebuah tarian ini adalah tortor cawan. Cawan itu adalah properti yang melambangkan api tersendiri, di mana isi cawan itu berisi air jeruk purut yang mempunyai makna. Maknanya adalah supaya bisa memberikan pensucian, memberikan kehilangan dari gangguan-gangguan roh-roh makhluk halus atau gaib. Jadi dengan hentakan-hentakan sambil menortor dengan memakai properti cawan diisi dengan isi air jeruk purut tersebut, maka tarian tersebut atau apapun dalam pelaksanaan upacara adat itu pensucian tempat dan diri dari gangguan dari penari-penari atau orang yang mengadakan upacara adat pada saat tersebut hilang. Kalau tadi tari tortor cawan, biasanya kalau tari tortor cawan itu ditarikannya saat apa Bu? Dipentaskannya? Kalau tortor cawan ini dia tariannya berupa tarian religi atau sakral. Dulunya dia hanya ditarikan pada saat mereka upacara, misalnya pengangkatan raja-raja, terus upacara penyembuhan bagi keluarga raja yang sakit. Masing-masing mempunyai makna. Kalau cawan satu itu melambangkan kesucian, jadi dia suci dalam arti melakukan apapun aktivitas budaya adatnya. Cawan tiga itu adalah melambangkan keberanian. Keberanian dalam arti suku Batak ini, orang Batak atau Toba ini, dia berani dalam melakukan aktivitas apapun, karena dari kondisi tempat tinggalnya juga dia berani dengan suara kerasnya, lantang. Lantang. Iya, jadi
pengaruh hentakan kaki, hentakan suara dengan suaranya yang keras. Nah, cawan 3 tadi itu keberanian. Nah, cawan 5 itu adalah hukum. Artinya apapun yang dilakukan itu mereka tuh tetap berhukum adat. Jadi adat yang dilakukan itu berdasarkan hukum adat yang dicoba. Cawan 7 itu artinya adalah memberikan kesucian itu. Jadi mengusir, menghilangkan, menghentakkan gangguan-gangguan gaib dari manapun. Jadi si pitu cawan itulah cawan 7 tadi yang dilakukan itu untuk mengusir, mensucikan tempat-tempat pada saat upacara pelaksanaan adat. Makanya nama si pitu cawan. Oh, berarti tadi Sobat Budaya Nusantara si pitu cawan itu sudah dijelaskan secara detail dengan Ibu Evi. Jadi kalau misalkan Sobat Budaya di rumah pengen tahu nih Bu, si pitu cawan, tarian si pitu cawan, kita langsung ke Om Dede berarti ya. Dia selaku pelatih tari. Sanggar sama sore Om Dede, mau tanya-tanya sedikit nih Om. Kita kan lagi pandemi Om, namanya juga pandemi, kita tidak boleh keluar rumah sama sekali, harus berdiam diri di rumah aja. Terus kendalanya gimana Om kalau untuk melatih tari? Sedangkan kalau untuk melatih itu kan harus berkumpul ya Om ya, itu bagaimana Om? Ya, untuk sementara ini kita beri ruang dan jarak pada kita, dan untuk melatih itu dia tidak bisa sekaligus semua. Berarti ada waktu yang harus diberikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu harus bergantian dia latihannya. Dan juga satu yang paling wajib dia harus memakai masker dulu. Dan yang paling utama sekali suhu badannya kita periksa dulu kita mau latihan. Kalau sudah suhu badannya itu dan tidak ada masalah, oke, kita akan latihan, tapi dengan catatan ini tidak boleh bergerak semua. Dan ini harus ada 2 kelompok A dan kelompok B dengan materinya sama. Berarti dalam satu hari itu terbagi menjadi 2 kelompok gitu. Kalau boleh tahu jumlah peserta didik di Dikta Tari ini ada berapa sih Om? Ya, kalau pesertanya kurang lebihnya Om? Sekitar 80 orang. Wow, tuh Sobat Budaya ada 80 orang. Kira-kira masih bisa menampung Om bila mana Sobat Budaya di rumah nih pengen nih ikut gabung sebagai peserta didik dari Anjungan Sumatera Utara. Kalau tadi saya agak lupa nih, nama sanggarnya apa Om? Matra Etnika. Matra Etnika. Jadi kalau Sobat Budaya Nusantara di rumah mau ikut gabung ke Sanggar Matra Etnika bisa langsung hubungi Ibu Evi atau Om Dede selaku pelatihnya. Jadi tetap ya Om ya, namanya pandemi seperti ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya tambah? Boleh, silakan Ibu. Mungkin karena saya dari bidang tariannya untuk cawan ini, penari juga harus melihat dan merasakan musik. Jadi ketika dia diberikan materi, terus tempat atau namanya pola lantai, maka musik itu juga akan harus dikenalkan pada mereka. Apalagi kalau sekarang mungkin dia tradisi musiknya yang monoton, tapi ketika dengan diserapi dengan iring-iringan gondang, sapi, sarunai, gong, itu mereka akan merasa meresapi, maka akan terasa enaknya menari dengan tortor tersebut gitu. Karena pelan-pelan dengan musik tersebut dia akan ada musik penjiwaan. Setelah kita materi musik penjiwaan itu pola lantai, anak-anak akan juga menampilkannya lebih baik ya Bang. Terus kalau misalkan jenjang usia dari peserta didik itu dari umur berapa tuh? Usianya tidak terbatas, mulai dari PAUD ya. Jadi dia mulai dunia pendidikan seperti PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Ibu-ibu juga ada. Oh, ibu-ibu juga ada. Kalau gitu saya ikut daftar masih bisa ya. Berarti kalau tadi dari PAUD usia kurang lebih 4 tahun 5 tahun itu sudah ada juga? Sudah ada. Kalau tarian tortor si pitu cawan itu tadi selain tarian tortor ada lagi nggak sih Bu? Ada. Tarian lain khas Sumatera Utara? Ada. Tari tando. Tari tando. Tando ada musik seperti itu, dia
salah satunya Batak juga. Gondok itu artinya hasil panen padi dalam upacara adat diberikan. Selain itu juga tari karo, tari pisau surit judulnya, terus tari Simalung, Mandira, Melayu selama 12, tari Tatak Gargaru, itu Tatak Gargaru dan Papak. Itulah tadi kayak nias, lompat batunya, tari merak, tari burung ya, di Jawa merak ya, ini tari burung juga. Satu lagi ada, saya lupa, tari Tapan Selatan Kemandaili, itu onang-onang. Ternyata bukan hanya satu tarian tortor, tapi ada 8 tarian. Nah, kalau sobat budaya mau ikut gabung, tadi sudah kita hubungi Bu Evi dan Bang Dede, itu jamnya jam berapa sih latihannya? Kita biasa selama Pandemi ini kita dimulai dari jam 11. dimulai dari jam 11 sampai jam 11 atau 3 jam. Itu pun terbagi menjadi 2 kelompok tadi. Selain itu ada pesan-pesan khusus untuk sahabat budaya Nusantara di rumah nih? Kalau pesan khusus saya, supaya anak-anak muda sekarang harus melestarikan budaya, baik tarian, musik, supaya mencintai. Jadi melestarikannya melalui kita ikut berpartisipasi dalam melakukannya, dalam bentuk penampilan, pertunjukan. Jadi bukan harus pengaruh musik dari luar, karena kita sendiri yang mencintai dan melestarikan budaya kita itu sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi, dan akan musnah kalau tidak bisa melestarikan dan menjauhkannya. Baik, kalau kayak gitu sahabat budaya Nusantara, kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Jangan lupa ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam budaya, lestari budaya.